Saya Farah dari 10 IPS 1 dan ingin membedah buku saya yang berjudul Napoleon dan Perang Strategi Modernnya. Pertama-tama, untuk masa kecilnya itu, Napoleon Bonaparte itu lahir di Ajaccio, Korsika pada 15 Agustus 1769. Ia itu adalah anak keempat dari Bapak Charles Bonaparte dan Ibu Marie Laetitia. Untuk pendidikannya, ia diterima di College of Autun di Prancis, kemudian abis itu diterima di Royal Military School, yaitu di Paris. Lalu dari sini itu ia diangkat menjadi Letnan 2 dan ia bertugas di Valence. Kemudian abis itu lanjut bertugas juga di Auxonne. Nah, dari sini itu setelah selesai bertugas ia pindah ke Korsika bersama keluarganya dan di sini ia menjadi Letnan 1. Karena ia dan keluarga tidak menyukai Pauli, yaitu pemimpin yang ada di Korsika ini, akhirnya mereka pindah dan meninggalkan Korsika. Pada umur 25 tahun, ia menjadi komandan artileri sebuah ekspedisi maritim yang direncanakan untuk menuju ke Korsika. Kemudian pada umur 26 tahun, ia diangkat menjadi sebagai komandan angkatan darat di Italia. Ia menikahi Josephine della Pageri di sini juga. Kemudian pada saat ia di masa kekuasaannya itu pada Agustus 1793 sebelum pertempuran Toulon, Napoleon ini bukan siapa-siapa. Ia bukan sepenuhnya juga warga negara Prancis. Namun ia menjadi seorang yang sangat penting dan berkuasa dalam 6 tahun saat ia mendapat gelar tinggi dan posisinya sebagai konsul pertama setelah membantu perang dengan pasukannya melawan beberapa negara asing. Ia merombak beberapa hukum Prancis juga di masa kekuasaannya. Contohnya seperti ia juga mendirikan Bank Prancis dan Universitas Prancis. Hal yang membuat ia sangat berkuasa itu adalah Kode Napoleon. Kode Napoleon ini adalah suatu hukum untuk mencerminkan ide-ide revolusi Prancis. Contohnya itu adalah di sini di Kode Napoleon itu tidak ada hak-hak yang spesial. Yang berarti itu tidak semua orang dan semua warga negara Prancis ini tidak dipandang berbeda. Semua orang ini memiliki derajat yang sama. Lalu abis itu kode ini mendekati hukum Prancis yang ada sebelumnya, sebelum Kode Napoleon dibuat ini, agar rakyat Prancis juga dapat menerimanya dengan mudah dan tidak terjadi sebuah chaos atau konflik antara Napoleon dan warga negara Prancis. Kemudian ada beberapa perang juga yang Napoleon terlibat dan membantu dan akhirnya sukses dan menang. Pertama itu adalah operasi militer Napoleon yang pertama, yaitu melawan Austria. Di sini itu Napoleon bersama pasukannya mengepung Mantua dan tujuannya Austria itu adalah untuk merebut kembali Mantua. Di sini itu Austria memiliki upaya untuk menyelamatkan Mantua sebanyak 4 kali dan pada 4 kali itu tetap gagal. Akhirnya Napoleon bersama pasukannya berhasil mengalahkan Austria di Tagliamento. Lalu setelah ini sebuah perjanjian sementara dibuat oleh pihak Prancis dan bersama Austria. Namun dari perjanjian sementara ini berubah menjadi perjanjian yang akhir, yaitu namanya Campo Formio, yang berisi bahwa Venesia itu dibagi dan berada di bawah kekuasaan Austria. Ini sudah disepakati dari pihak Prancis dan Austria juga. Kemudian terjadi ekspedisi Mesir pada 1798. Di sini Napoleon berlayar dari Toulon, lalu abis itu sampai di Kairo pada 1799. Di sini ia melawan dengan bangsa bangsa Kairo, dan di sini sukses menang. Kemudian dari kesuksesan ini Napoleon diangkat menjadi konsul pertama untuk 10 tahun, belum secara resmi. Setelah itu baru Prancis berperang dengan Inggris dan dari peperangan ini dibuat Perjanjian Amiens. Perjanjian Amiens ini adalah
sebuah perjanjian untuk berhentikan dan suatu perjanjian untuk sepakati agar Inggris dan Prancis tidak bertempur lagi. Namun setelah ini masih ada beberapa yang melanggar perjanjian Amiens ini. Jadi akhirnya Inggris dan Prancis berperang lagi. Setelah ini Inggris tapi sebelumnya Inggris dan Prancis itu, yaitu Napoleon, sebenarnya sudah pernah berperang di daratan dan dengan mudahnya Prancis menang, Napoleon menang. Namun peperangan yang kali ini itu terjadinya di laut dan Inggris itu memiliki armada laut yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan saat Inggris merampas tanah Malaka dan menghancurkan kapal-kapal Belanda yang di Laut Jawa. Jadi tidak mudah untuk Prancis mengalahkan Inggris. Menurut saya, peran Napoleon dalam semua perang ini itu sangat penting karena Napoleon itu memiliki visi yang sudah beda dengan warga negara Prancis yang lainnya, karena akhirnya pun bukan hanya konsul pertama, namun ia mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis dan ia juga membantu saudara-saudaranya, 3 kakaknya yang lebih tua itu untuk mendapatkan posisi di beberapa kerajaan di Eropa pun. Menurut saya apa yang Napoleon lakukan itu saya sangat terinspirasi oleh apa yang dilakukan dengan Napoleon karena ia berperan dan tetap percaya bahwa apa yang ia lakukan itu dapat membantu menang perang-perang yang ia lakukan. Kemudian pada awal hidupnya saat ia bukan siapa-siapa, namun ia tetap berjuang dengan apa yang ia percaya sebagai seseorang, karena akhirnya ia sukses menjadi letnan, kemudian diangkat menjadi konsul, lalu akhirnya menjadi kaisar. Dan ia pun secara hukum membuat hukum yang baru, yaitu Kode Napoleon, dan kode itu dibuat oleh Napoleon sendiri. Jadi menurut saya Napoleon itu sangat menginspirasikan saya, karena dari apa yang Napoleon lakukan ini, komitmen yang saya dapat lakukan itu adalah saya akan juga berjuang dan bekerja keras dalam melakukan apa yang saya percaya itu yang terbaik. Terima kasih.